Halo teman-teman dan viewers Auto.com dimanapun kalian berada, bersama gua Januar Begeng. Dan kali ini gua pengen menyuguhkan sesuatu yang berbeda, video yang berbeda dari video-video yang pernah ada sebelumnya di Auto.com. Dan sorry, saat ini gue berada di dalam kamar. Oke, jangan berpikir negatif, karena setelah ini gue akan kembali melakukan perjalanan cukup menantang. Lokasinya kalian harus tonton videonya sampai habis biar tahu lokasinya di situ. Itu dia. Tonton terus videonya sampai habis. Check it out. Nice. Perjalanannya cukup menyenangkan. Salju bro, yuk yang mau bikin es kepal. Selamat siang. Dengan bangga, gua bawa nama Indonesia. Oke teman-teman, gimana? Udah lihat cuplikan videonya? Apakah kalian bisa menebak gue berada di mana sekarang? Ya, gue berada di Leh Ladakh, India. Itu di bawah kaki Gunung Himalaya. Sebagai informasi, ini gue sekarang berada di ketinggian 3187 meter di atas permukaan laut, di mana udara di sini atau oksigen di sini tuh sangat tipis. Jadi gue ngomongnya agak perlahan ya, nggak bisa buru-buru. Kegiatan ini bertemakan Moto Himalaya 2022 dan gue memenuhi undangan dari Royal Enfield India. Ini nanti kegiatannya adalah riding selama 7 hari ke depan dan ada beberapa titik nanti, dan gue belum tahu berhentinya di mana aja. Intinya gue akan menyuguhkan pemandangan-pemandangan indah dan gue akan memberikan experience gue selama perjalanan nanti. Oh iya, gue akan menggunakan motor Royal Enfield Himalayan yang terbaru yang ada navigasi trippernya. Semoga aja perjalanan lancar. Doakan saya teman-teman. Oke, see you. Tonton terus videonya. Lanjut lagi setelah ini. Dan sampai akhirnya gue tiba di Leh Ladakh, India. Mendarat di salah satu airport, militer airport. Jadi kita nggak bisa ngambil gambar karena sangat dilarang. Sampai di luar ternyata cuacanya terik, panas. Cuman di situ karena gue bawa koper yang beratnya hampir 19 kilo. Ya mungkin kalau di Jakarta dorong koper gitu biasa lah ya. Cuman pada saat gue sampai di sana tuh terasa banget bahwa nafas tersengal-sengal. Dan setelah gue cek melalui handphone, ketinggiannya itu sudah di angka 3100. Itulah yang membuat rombongan yang baru sampai di Leh seperti ngos-ngosan ya, nafas tersengal-sengal. Akhirnya kita diantar ke taksi, sampai di penginapan, ketemu sama rider-rider lain yang jumlahnya itu ada 19 rider, terdiri dari beberapa negara. Ya, saya dan Didi dari Indonesia, terus ada dari Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Hampir semuanya dari kawasan Asia. Oke, di penginapan kita di briefing sebelumnya sama si RJ sebagai perwakilan dari Royal Enfield India yang sekaligus akan menjadi pemimpin rombongan, nanti jadi road captain. Dan ada dokter khusus yang memang mengikuti selama kegiatan Moto Himalaya 2022. Bahwa kita harus istirahat, harus sering melakukan nafas dalam sebagai bagian proses dari aklimatisasi. Proses aklimatisasi ini butuh beberapa waktu dan ternyata waktunya ya cuman di sana kita cuman diberi 2 hari. Padahal dokter memberitahukan bahwa proses aklimatisasi itu minimal harusnya 4 hari. Ya udah, karena terbentur waktu kita melakukan fase itu ya cuman 2 hari. Setelah kita cek kesehatan atau medical check up, semuanya dicek, saturasi oksigen, pernafasan, paru-paru,
punya penyakit atau punya penyakit bawaan mungkin, kita dicek semua, jujur sama dokter bahwa ada apa dalam tubuh, kita harus konsultasi ke dokter. Akhirnya semua rider lolos cek kesehatan, terus kita diberi berupa souvenir kaos, terus ada stiker yang harus ditempel di motor dan di helm untuk identitas kita bahwa rombongan dalam satu konvoy. Dan dokumen-dokumen penting harus selalu nempel di dalam tas. Lepas dari introduction, briefing dan konsultasi dengan dokter, hari berikutnya kita diberi unit masing-masing Royal Enfield Himalayan. Ini sebagai bagian proses adaptasi sebenarnya. Dan kita diberi kesempatan untuk mengenali juga tunggangan kita untuk 8 hari ke depan. Kalau memang ini motor menurut kalian kurang enak, langsung konsultasikan. Jadi mekanik yang ikut dalam event ini langsung memberikan solusinya. Jadi kita nggak akan riding jauh. Riding jauhnya akan dimulai dari besok. Kegiatan Moto Himalaya dimulai dari besok. Masih keliling daerah Leh. Dan gua menggunakan motor Himalayan yang masih keluaran lama ternyata, belum yang ada navigasi tripper. Ya, ini teman-teman, kita sudah mulai persiapan. Seperti tadi gue bilang, ini kita masih kategorinya aklimatisasi, masih penyesuaian motor, penyesuaian suhu, udara, lingkungan. Ini kita nggak akan jauh jalan, masih sekitar 60-70 kilo lah. Jadi hari berikutnya kita city ride ke daerah Indus Enzanska River. Itu tidak jauh dari penginapan, mungkin sekitar jaraknya 35, jadi pulang pergi 70 km. Jalurnya ya jalur layaknya perkotaan, aspal mulus. Ya, banyak kendaraan tentu saja, dan menariknya di sana adalah kalau kita polusi udara, di sana adalah polusi klakson. Di mana-mana klakson. Kita baru jalan klakson tantin-tantin, ya oke lah, beda negara, beda budaya. Perjalanan ke Indus River, ternyata tunggangan saya baik-baik aja, nggak ada masalah. Kita sampai di sana, motor jejer rapi, ya di sana kita sempat mengambil gambar, tetap masih dalam proses aklimatisasi yang jalan pun harus santai, bicara juga harus pelan-pelan. Jadi masih proses pengenalan lingkungan baru. Lepas dari situ kita kembali ke hotel, di briefing kembali bahwa sebenarnya besok kita akan mulai perjalanan atau etape pertama dengan tujuan Nubra Valley via Kardungla. Salah satu jalanan tertinggi di dunia yang bisa dilalui oleh kendaraan, mobil maupun motor. Itu ketinggiannya ada di angka 5.300 sekian, saya lupa. Pokoknya 5.300. Berarti itu 2 kali lipatnya, boleh dibilang 2 kali lipatnya Gunung Salak atau Gunung Gede Pangrango. Itu luar biasa. Itu penjelasan dari CRJ dan dokter. Kita akhirnya disuruh istirahat. Paginya kita jam 7 bangun, breakfast, lalu menuju tunggangan masing-masing untuk melakukan petualangan Moto Himalaya 2002 di hari pertama. Dari pertama seperti yang saya bilang, tujuannya adalah ke Nubra Valley, melewati Kardungla. Mungkin sekitar 15 kilo atau 20 km jalanannya ya masih relatif, masih bisa dilalui lah ya. Meskipun sebelah kiri itu adalah jurang, sebelah kanan ada tebing-tebing berbatu yang suatu saat atau kapan saja batu-batu itu bisa saja longsor atau jatuh. Tapi ya alhamdulillah perjalanan berjalan lancar. Ternyata selama perjalanan dari penginapan sampai ke Kardungla itu yang jaraknya mungkin hanya sekitar 35-40 km, cuman cukup menyiksa ya. Menyiksanya ya lagi-lagi proses aklimatisasi. Kadar oksigen tipis, cuacanya juga tidak menentu karena di daerah pegunungan yang kita berangkat cuaca cerah, tiba-tiba di tengah kita keterima yang namanya kabut. Perjalanan juga sedikit jalurnya off-road, medan berbatu, sedikit licin, basah karena kabut tadi. Di sini
Pemandangannya keren banget. Dan ini dingin. Buka handphone, suhunya sekitar 12 derajat. Tadi tangan gue sempet kaku. Sarung tangan kulit gue tembus. Dan ini nafas harus perlahan. Gua ngomong juga nggak boleh buru-buru. Dan lihat pemandangannya, si salju. Dan ini sebelah kanan gue tuh bukit-bukit. Ini bukit nanti sebelah kirinya tuh langsung jurang. Dan kebanyakan tuh jalanannya nggak dibatasin dengan ini nih, batas jalan nih. Nih, biasanya nggak ada. Ini ada nih, di sana juga ada. Ini asli dingin banget. Mas Didi gimana, Mas Didi? Di ketinggian cloud level Udara tipis, kita disuruh 4.800 meter di atas permukaan. ini udah 4.800 ya, gue pikir udah mendekati 6.000. Kita mendaki lagi sekitar 800 meter di Kardungla nanti. Ini kita nyebutnya kabut, awan atau? Ini udah ketinggian awan, men. Udah di atas awan. Sorry, ini napasnya harus perlahan. Nggak boleh ngomong terlalu buru-buru. Asli ini gue ngelepas sarung tangan aja dingin banget. Ada mataharinya ada terang. Cuman ini dingin. Sampailah kita di Kardungla, lebih tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2022. Ini kita sudah di Kardungla, di ketinggian 6.000. Kita hanya dikasih waktu 15 menit, nggak boleh lebih. Dan kalau mau ke Tugunya, kita diwajibkan berjalan perlahan dan tarik napas dalam-dalam. Di Kardungla kita ternyata karena menurut RJ itu adalah hari libur nasionalnya orang India, jadi banyak wisatawan di Kardungla, cukup ramai. Kita agak lebih maju sekitar 10-15 meter dari satu tugu yang menunjukkan bahwa di sini letak tertinggi, The Mighty of Kardungla Pass. Ini adalah tugu Kardungla tertinggi ya, puncak ketinggiannya 5.800 sekian, mendekati 6.000. Di sana gue bisa ngelihat salju dari dekat, pastinya. Salju bro, yuk yang mau bikin es kepal. Mau foto di sebuah tugu kita, saya sama Mas Didi ya terutama, ingin membentangkan bendera merah putih karena keesokan harinya adalah Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Saya menyempatkan foto di situ dengan Mas Didi dengan bendera merah putih. Cuaca di sana sangat-sangat dingin. Temperaturnya saat itu ada di angka 10 derajat. Itu membuat jari ini sedikit kaku. Tapi nggak apa-apa lah. Saya puas sampai di Kardungla. Lepas dari Kardungla, kita melanjutkan perjalanan ke Nubra Value. Lanjut perjalanan dan alhamdulillahnya jalanannya menurun, tidak naik lagi. Saya berarti sanggup nih di Kardungla yang ketinggiannya 5.300. Turun ke bawah, kita sampai di jalan raya. Kontur jalannya masih bisa kita lalui dengan mudah karena memang ada bagian aspal yang bagus, ada bagian aspal yang hancur. Cuman dengan motor Himalayan yang ground clearance-nya tinggi, 220 mm, jadi melewati jalur bebatuan tuh aman. Apalagi suspensinya, redamannya cukup baik. Jadi tidak ada kendala pada saat perjalanan di hari pertama. Sampai di jam 1 siang kita istirahat, kita makan siang. Ya, perjalanan dari Leh menuju Nubra yang tadi udah sempat berhenti di Kardungla.
Saat ini kita lagi rest di salah satu restoran namanya Midway. Akhirnya sampai di titik poin selanjutnya. Lihat pemandangannya luar biasa banget. Di bawah itu itulah yang disebut Nubra Value, Lembah Nubra. Dan salah satu destinasi di sini itu ada patung Buddha terbesar. Selamat siang. Setelah makan siang, break makan siang, kita lanjut perjalanan lagi hingga sampai di Nubra Value. Itu total jarak yang kita tempuh di hari pertama sekitar 160 sampai 170 km. Kurang lebih 6 jam ya. Akhirnya sampailah kita di Nubra Value itu sekitar pukul 4 jam 4 waktu setempat, waktu sana. Kita nginep di salah satu penginapan namanya Apple Resort. Penginapannya unik. Konsepnya kalau orang-orang Indonesia bilang adalah glamping, glamour camping ya, berbentuk sebuah tenda. Oke, gue prepare buat siap-siap ganti baju, mandi mungkin, lengket banget karena lepas dari Kardungla tuh cuacanya panas, gerah. See you di reportase berikutnya. Oke, gue setelah melewati Kardungla terus tiba di Nubra Value, untuk di etapa berikutnya sepertinya jalurnya akan biasa aja ya. Mungkin karena Kardungla ini puncak tertingginya. Mungkin di puncak selanjutnya gue masih bisa ngimbangin lah perjalanannya di etapa kedua. Ya, who knows. Tapi ya, kita lihat aja nanti gimana perjalanannya.